Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian situasinya. Kalau tadi sudah aspek unsurnya, sekarang situasinya. Kondisi hayat kita, mental kita hari ini yang perlu kita latih antara lain dengan puasa, itu kata Imam Ghazali secara umum ada 4. Ini yang nomor 1 paling bawah sangat negatif, yang atasnya lumayan tapi masih negatif, yang nomor 3 ini sudah positif tapi masih belum puncak, yang paling tinggi yang nomor 4. Yang paling rendah namanya amarah, di atas itu satu level namanya lawamah, di atas itu satu level namanya mulhamah, yang paling tinggi, yang paling positif namanya mutmainnah. Nah, yang tadi sudah disinggung. Jadi yang paling rendah kondisi jiwa itu amarah. Kondisi amarah itu kondisi jiwa yang nyaman dalam keburukan. Jadi kalau tadi kalian ya bahimah, ya sabuiyah, yang berlebihan, yang negatif, tapi kamu kok seneng, kok bangga. Ini kemungkinan jiwamu amarah. Tidak puasa sih. Saya loh Pak, berani saya tidak puasa Pak. Yang lain tidak berani, saya berani Pak. Ini namanya nyaman dalam keburukan. Kondisi jiwamu level paling rendah, amarah. Bohong tapi bangga. Bohong sukses tapi bangga. Sukses aku ngeprank dia. Sekarang kan bahasa lainnya bohong kan prank. Jadi jebak temennya, ngeprank temennya dan sukses itu senengnya luar biasa. Hari ini banyak yang bikin hoax dan ampuh hoaxnya. Banyak orang percaya, alhamdulillah sukses hoaxku. Kalau kondisi jiwa kita di level ini, kita berarti ada di kondisi paling bawah namanya amarah. Semoga tidak. Kalau teman-teman merasa ada di sini, cepat-cepat tobat. Dosa tapi senang, tapi nyaman. Enak ya Pak. Alamat itu sudah jiwamu amarah. Ya manusia itu alami saja, wajar saja, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang alpa berdosa. Tapi semoga masih hidup rasa sense of guilty-nya, rasa bersalahnya kalau itu melakukan kesalahan, tidak justru bangga. Maki-maki orang, orangnya tersinggung beneran, marah beneran, ngamuk beneran, kamu bangga. Oh, aku pinter tau bisa mancing kemarahannya. Itu jelek tapi bangga. Itu namanya amarah. Di atas amarah sedikit lawamah. Kalau lawamah ini ada pertarungan-pertarungan. Saya bohong apa jujur ya? Nanti kalau saya jujur, saya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau bohong kok rasanya dosa ya? Ini pertarungan dalam dirimu. Di lawamah bertarung jiwamu, tapi yang menang adalah yang buruk. Sudahlah, bohong sajalah, nanti tobat, tidak apa-apa. Nah, ini berarti kamu mending ada pertarungan, tapi kalah. Dibandingkan amarah tadi, lawamah lebih bagus. Tapi ya masih kurang bagus, wong kalah, kamu milih yang buruk. Saya curang enggak ya? Kalau enggak curang enggak menang, tapi kalau curang kok ya rasanya dosa. Sudahlah curang sajalah, nanti gampang diatur belakangan. Saya nyogok ndak ya enaknya ya. Yang lain podo nyogok kabeh. Nanti kalau saya ndak nyogok nanti kalah saya. Nyogok aja lah ndak apa-apa, nanti gampang lah urusan sama Allah, tinggal tobat aja kok. Anak pikiranmu gitu. Kamu mending sih daripada amarah, tapi masih buruk, masih negatif. Kamu masih lawamah. Kondisi yang kedua. Puasa ndak ya, puasa ndak ya. Ndak usahlah puasa, nanti gampang lah. Kan puasa bisa dibayar, ndak harus Ramadan kan, luar Ramadan bisa dibayar. Nekat sajalah ndak apa. Ini lawamah. Cirinya orang lawamah, kata Imam Ghazali, biasanya di belakang dia menyesal. Ngapain ya kok tadi aku. Nah ini lawamah. Karena kalau amarah tadi setelah dosa bangga. Setelah salah bangga. Yang ketiga, kebalikannya lawamah namanya mulhamah. Terjadi pertarungan-pertarungan tapi terus menang kita. Yang dipilih yang baik, yang positif. Alhamdulillah. Curang ndak ya, curang ndak ya, ndak usah wis, ndak apa-apa. Kalah juga nasib sajalah.
Nah ini kamu menang, mulhamah. Istilahnya mulhamah karena dari akar kata alhama yulhimu ilhaman. Orang yang pilihannya pas cocok pada kebenaran itu dibahasakan orang yang dapat ilham, dapat cahaya dari Allah. Kalian harus bersyukur. Saya kemarin hampir saja curang Pak, alhamdulillah tidak jadi curang, bersyukurlah. Nah ini kondisi jiwa ketiga. Saya puasa tadi Pak, hampir saja batal. Dikirimi temen link itu Pak, saya tahu itu link gitu-gitu mesti. Hampir tak buka, tapi tidak jadilah. Kalau lawamah, sudah tak buka Pak, bener Pak isinya begitu, nyesel saya Pak. Nah itu kamu mulhamah. Kalau amarah tadi, tak buka Pak, asik Pak, memang bagus isinya. Kamu amarah itu berarti. Jadi itu bedanya 3 nafas tadi ya. Nah kalau yang paling puncak, yang paling tenang itu mutmainnah. Kalau mutmainnah ini sudah tidak tergoyang. Ada godaan apapun tetap milih yang baik. Karena nyamannya dia, bahagianya dia kalau melakukan kebaikan. Jadi orang di level nafas yang paling puncak ini orangnya biasanya tenang, tidak mudah tergoda, mantap. Seberat apapun godaan, semenarik apapun tawaran, dia tetap yang dipilih yang baik. Yo alhamdulillah kalau yang baik itu pas, yang cocok, yang menyenangkan. Tapi kalau tidak pun dia tidak akan tergoncang. Ini namanya mutmainnah dan semoga teman-teman bisa mencapai ini. Karena rute mutmainnah inilah nanti yang segera kita sampai pada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik, saya tambahi satu lagi, rutenya nafsu. Ini masih dari kitab Ihya. Kenapa kok kita diwajibkan puasa? Karena nafsu itu ternyata ada rutenya. Rute awalnya nafsu itu perut. Jadi lapar dan tidak lapar ini menentukan hidupnya nafsu. Kenapa kita disuruh lapar? Ketika kita lapar, kita tidak akan mikir apapun yang lain. Yang kita pikir, gimana caranya saya bisa kenyang nanti. Makanya Nabi itu kalau ada anak muda sudah pingin nikah kok ya tidak mampu, sarannya kan apa? Puasa. Karena kalau sudah puasa itu tidak mikir aneh-aneh wis. Kalau jam-jam segini tuh kan kamu ditawari, ada video bagus, alah tidak usah nanti aja. Lemes pokoknya nunggu. Kamu tidak mikir. Kalau sudah lapar itu pikiran tidak aneh-aneh sudah. Pikirannya hanya perut. Jadi kata Imam Ghazali, rute pertama nafsu itu perut. Rute selanjutnya kata Imam Ghazali bawah perut. Kenapa disebut rute selanjutnya? Kalau perut sudah kenyang, bawah perut mulai hidup. Mulai mikir ke situ-situ sudah. Pikirannya ngeresnya mulai hidup lagi. Nanti habis maghrib aneh-anehnya muncul lagi sudah. Perutnya kenyang. Kata Imam Ghazali, rute kedua itu bawah perut. Maka orang itu biasanya pingin kaya dulu, istri cantik kemudian. Karena memang rutenya perut dan bawah perut. Jadi maka ya itu tadi sebenarnya nanti teori ini bisa dipakai untuk kesejahteraan. Jadi kesejahteraan level paling dasar itu ya perut. Kalau orang perutnya tidak terjamin mesti ngamuan. Karena kebetulan paling awal itu. Nah baru level kedua yang bawah perut. Nafas-nafas yang berhubungan dengan birahi. Kalau ini sudah terkendali, sudah aman, nyaman, terpenuhi kebutuhannya, naik. Naik yang agak tinggi itu kolab hati. Keakuan mulai hidup. Jadi kebutuhan perut terpenuhi berarti mungkin mampu, kaya. Kebutuhan bawah perut terpenuhi, keluarganya bahagia, sejahtera. Terus nafas yang ketiga hidup biasanya. Hati. Hati itu nafas yang berhubungan dengan aku. Kesombongan, merasa besar, merasa pinter, merasa hebat, merasa unggul. Ini yang berhubungan dengan sabu'iyah tadi. Jadi hatinya mulai menyala, mulai dorongan ke arah yang negatif. Jadi nafsu level 3 itu berhubungan dengan hati, kesombongan, merasa hebat. Nah,
Kalau ini juga sudah terpenuhi bahwa kebutuhan untuk eksis sebagai dirimu itu kan nafsu berhubungan dengan hati, biasanya naik lagi satu level yang atas. Ini hubungannya dengan kepala, hubungannya dengan licik tadi. Apa? Dengki, iri, hasut pada yang lain yang punya kenikmatan serupa atau yang kamu inginkan nyampe situ tapi kamu nggak nyampe ke sana. Itu adanya di kepala, kata Imam Ghazali. Jadi ini isinya iri, dengki, hasut, pokoknya yang sifatnya menyerang yang lain. Nah, jadi ini rutenya nafsu, kata Imam Ghazali. Dari perut ke bawah perut, naik ke hati, kalau sudah hati naik ke kepala. Otak kita yang terakhir bagian licik-licikan. Menang atas orang lain, mencari celah bagaimana orang lain bisa hancur, bisa rusak, agar aku tetap bisa menang egoku. Nah ini nafas yang ada hubungannya dengan pikiran. Jadi ini rumus puasa ini menarik. Nanti di situ Imam Ghazali memberi tips, ayo puasa paling tidak level awam, naik satu level khawas, naik satu level khawasul khawas. Puasanya awam itu berhubungan dengan perut dan bawah perut. Puasanya khawas itu berhubungan dengan hati yang bersih, yang jernih, yang tidak lagi sombong, tidak lagi riak dan lain sebagainya. Puasanya khawasul khawas itu yang pikiran isinya hanya Allah saja. Lupa Allah sebentar dianggap maksiat. Orang khawasul khawas itu. Nah itu hubungannya dengan rutenya nafsu tadi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.